ideologinya Mas Kasino ini Iya. yang tadi menjaga demokrasi ini ceritanya Iya. kan Mas Dono dengan kesenimanannya apa segala macam ideologi masing-masing akhirnya ideologi nggak ketemu diam-diam aja tapi tetap profesional gitu. Iya. Tapi kan Iya. kemudian ini yang aneh kan Tuhan menciptakan gue nih. Penengahnya. Bukan soal penengahnya, Ah. karena gue lebih muda. Hmm. Jadi ego gue harus gue tekan ngelihat yang tua-tua nih, ya kan? Sehingga gue katakanlah mengabdi kan, gitu. Iya. Gitu. Mungkin kalau gue sama ini, ego gue juga sama kali gitu kan. Tapi kan betapa Tuhan menciptakan, nih anak muda, gue Jawa lagi kan, gue kan kalau yang namanya mudaan di Jawa gue harus ya ewuh pakai ewuh gitu kan kayak gitu. Akhirnya podcast ini kedatangan orang yang beliau sih udah sepuh banget dan beliau ini adalah orang yang secara tidak langsung berperan penting di dalam karir gua. Ya kalau nggak ada beliau ini mungkin sekarang gua nggak jadi stand up comedian, mungkin podcast ini pun tidak ada. Gua pasti jadi mahasiswa biasa kerja kantoran. Tapi alhamdulillah karena kompor gas beliau ini akhirnya saya masuk stand up comedy dan akhirnya bisa banyak ilmu-ilmu yang didapat juga dari Om Indro dan akhirnya bisa jadi Kemal Palevi yang sekarang. Om Indro, wis. Akhirnya Om Indro ya. Terima kasih. Om Indro tuh seneng banget. Secara nggak langsung Om, maksudnya untuk karir gua sekarang di dunia entertainment tuh, entar kita komik 8 bareng. Iya. Gua Suci 2. Maksudnya Suci yang generasi pertama banget kan. Iya. Kalau yang pertama kan founder Ernest Rian, ya kan Om Indro. Kan generasi kedua nih yang gua Boris, G Pamungkas, Gilang Baskara, Randika Jamil ini kan generasi yang kedua nih. Jadi ibaratnya termasuk sepuhnya nih. Hitungan dan itu Om Indro yang bikin kita sekarang sampai sekarang itu masih ada di dunia entertainment Om Indro. Seneng Om Indro ngelihat kita banget. Jadi gini, kalau aku boleh cerita dikit kenapa ya latar belakangnya. Satu, diawali dengan posisi kami zaman dulu. Kita kan pelawak muda nih. Udah gitu dari kampus segala macam. Dan kami nggak mau dimasukkan ke dalam sebuah kelompok yang afiliasinya terhadap pemerintah gitu. Dulu ada sebuah ini namanya, saya sebut aja ya, toh ini juga sejarah aja, belum tentu jelek dan belum tentu bagus juga. Artinya gini, dulu ada sebuah grup namanya grup untuk artis Paguyuban Lawak kalau untuk komedi. Itu afiliasinya ke Golkar dulu ya. Jadi ya pasti membantu sana. Nah kami nggak mau itu, kami maunya independen. Nah kayak gitu. Jadi dulu seolah-olah kami dipersulit banget lah untuk ini itu gitu. Jadi kita kreativitas kita sendiri aja gitu. Dan ya dulu kan belum ada media, medsos segala belum ada. Jadi ya belum bisa ada apa ya sekreatif itu gitu. Nah tapi kita punya cita-cita kebetulan jadinya. Gila nih anak muda mesti banyak jadi komedi nih gitu kan. Karena kita punya hak dan kita harus meneruskan komedi ini karena buat kami Warkop dulu bangsa ini bangsa komedi banget gitu. Gitu. Dari segi apapun, katakanlah dari segi budaya, tidak ada satu suku pun atau satu provinsi pun di Indonesia ini yang nggak punya tradisi atau seni komedi. Iya. Ya, itu semua ada. Dan Warkop alhamdulillah selalu melalui sebuah research gitu ya kalau menilai apapun. Nah berbekal itu kita punya cita-cita. Kita harus bikin komedi di Indonesia colorful. Nggak bisa nih. Ya, komedi itu harus lebih demokrasi dari demokrasi itu sendiri. Kami beranggap itu. Makanya kita bikin grup kita namanya Warkop. Karena dulu hanya di warung kopi terjadi demokrasi yang sebenarnya. gitu. Nah terus berbekal itu, aku pengen banget bikin komedi colorful. Ada kesempatan Kompas, kita kan, hubungin aku gitu. Gimana? Mas Indro mau nggak gini? Gue mau, tapi gue waktu itu lagi sering-seringnya SMS tuh. Oh ini yang Sule itu dari situ? Ya kan? semua itu, aku nggak mau.
Oh, Iya, karena aku memang terlibat di sana cuman sekali-sekali aja. Aku nggak mau dari pertama disuruh jadi apa? juri, Jurinya kan di situ juri ece-ece, dia cuman komentator. komentator. Ya kan, aku nggak mau. Aku mau juri, bener-bener juri. Dan ini kita persiapkan dengan sebuah. Aku pengen mereka nanti dikasih teori keaktoran. Tahu nggak kenapa? Karena aku ngeliat itu di Amerika itu yang namanya bintang film komedinya semua dari stand up comedy. Iya. Setelah aku pikir-pikir ada satu yang paling match teorinya, yaitu don't try to be funny. Dan itu adalah aktor, bukan komedian. Begitu. Iya, Gitu. iya, iya. Oleh karena itu aku ngotot banget dulu, gue punya konsep gini-gini, tolong. Dan itu diadopsi semuanya oleh Kompas. Kayak gitu, kita ngomongin lama, setahun sebelum itu kita udah ngomongin, kita udah persiapin. Bahkan sebelum Kompas berdiri kan, kita udah persiapin. Nah itu targetku memang itu. Makanya ketika pada jadi segala macam, ada komik itu segala macam, itu part of apa yang aku rencanain gitu. Gitu ya. Jadi part of. Tadinya aku bahkan nggak berpikir aku akan ikut di situ. Iya. Gitu kan. Aku pikir pokoknya yang ini nongol nih, gitu kan. Iya. Kan. Apa yang gue persiapkan, apa yang gue cita-citain, warkop lah ya, bukan. Gue kepengen ini terjadi gitu. Iya. Nah, makanya ya itulah yang terjadi akhirnya. Makanya aku juga mungkin aku salut, aku senang Panji, Radit itu mengerti betul tekniknya gitu. Tetapi ini seni. Buat aku teknik perlu. Tapi buat aku teknik itu bukan yang memegang peranan penting. Makanya penilaianku agak lain. Penilaianku itu berdasarkan apa ya? Ya berdasarkan ramuanku sendiri gitu. Dengan pengalamanku yang waktu itu sudah 40 tahun di dunia entertainment gitu. Gitu. Dan buat aku inilah seni gitu. Karena apa? Karena seorang Kemal ketika orang mengetik Kemal, nggak akan ada yang bisa gantiin mal. Di dunia ini yang nggak bisa digantiin cuman seniman. Presiden bisa, menteri bisa, semua bisa digantiin. Seniman nggak bisa gantiin. Ada yang mirip Bagio, ada. Komar itu dulu mirip Bagio dan ngikutin Bagio. Komar bisa gantiin? Tidak. Nggak ada tuh ya. Gepeng itu anaknya namanya Tatang. Mirip banget. Dan suara-suaranya segala macam, gaya-gayanya Gepeng keluar dia. Nggak bisa gantiin sosok. Enggak. Dan itu ketika seniman di-create, aku waktu itu sebetulnya agak kegeeran. Aku bilangnya bahwa pengen bikin superstar gitu. Dari stand up ini pengen bikin superstar. Karena itu harus kita persiapkan. Dia harus bisa. Ya nggak kayak warkop lah. Warkop kan semuanya belajar sendiri. Ini harus lebih gitu loh. Aku pikirannya di benakku tuh teori keaktoran. Mereka akan jadi aktor yang hebat. Mereka akan jadi orang yang pandai berbicara di depan dengan apapun. Makanya aku kasih ke public speaking. Dia akan menjadi orang yang mengerti menempatkan. Karena warkop berpikir itu dulu. Menempatkan diri ketika di depan ini harus pakaiannya seperti apa. Karena itu part of etika. Part of sopan santun. Kayak gitu. Dikasih ngerti mengenai fashion, mengenai nulis gitu. Iya. Makanya ya ketika terus terang ya kemarin waktu ada stand up fest itu, aduh nangis gue seneng banget, gue bangga banget, gue bahagia banget. Walaupun ini kenapa nangis? Kan dari tadi gue bilang kan itu cita-cita warkop kan. Iya. Sayangnya mereka nggak ada yang lihat ini gitu. Sayang cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu loh. Iya, jadi buat aku mungkin ini prestasiku. Buat aku bukan mau menyombongkan sama sekali enggak, tapi ini buat aku. Adalah sebuah kebanggaan dan kepuasan diri gitu.
Gue bisa ngelihat Kemal, Kemal keren, berhasil gua gitu kan. Walaupun gua nggak touch langsung ya, tetapi bahwa konsep gua tuh berhasil gitu. Lihat siapa, lihat Ari, lihat siapapun. Iya, agak lain aja sekarang film komedi terlaris sepanjang masa kan. Iya. Oh, anak stand up semua yang garap kan. Justru itu kan, justru itu. Dan ya mohon maaf ya, motornya kan anak suci ya, gitu kan, gitu ya. Ini aku jujur, Suca bukan nggak diminta, pertama diminta aku. Ya karena kan bosnya kan bekas bosnya Kompas ya kan. Mas Indra. Iya. Tapi ya itu, kenapa aku tetap di Kompas? Salah satunya, selain kontrak juga, tapi ya ini ideologiku, ini idealisme gitu. Gue kepengen bikin orang, aku bukan pengen bikin acara. Aku pengen menghasilkan seseorang gitu untuk dunia komedi. Bukan mengisi dunia komedi dengan acara itu. Jadi buat gue Suci itu benar-benar ajang pencarian bakat. Bahkan bukan pencarian bakat. Ajang mencari bakat dan mengekspos bakat itu sehingga akan berkibar dia gitu loh. Iya. Buat gue itu. Soalnya empat-empatnya nih alumni Suci nih, agak lain nih. Iya. Empat-empat. Dan walaupun yang juara Jegel aja yang juara ya. Iya. Tapi kan gini. Yang apa yang aku tidak ada di benakku dan terjadi. Dan keren banget menurut aku. Suci itu dianggap sebagai sebuah alma mater. Sehingga ketika orang masuk ke situ, jadi kayak lo misalnya, sama sesama Suci, gue yakin bener ada rasa korps yang berbeda dengan yang lain. Yakin betul gue. Dan itu yang membuat kekompakan agak lain ini. Dari berapa angkatan itu Suci, nggak ada yang bareng. Bahkan yang terakhir Oki, aku kebetulan terakhir 8 pegang, dan Oki itu di 8, ya kan? Itu mereka bisa kompak kayak gitu. Berarti ada satu benefit lain dari Suci, yaitu ada rasa korps yang bagus, ada rasa apa ya? Gue lulusan sana loh, gitu. Kalau mater makanya aku sebutnya kayak gitu. Dan menurut aku itu kalau dalam bentuk yang besar ya, dalam bentuk yang besar itu nasionalisme. Dalam bentuk yang ringan memang itu aja semacam korps saja. Kalau tentara korsa lah gitu ya, korsa. Tetapi dalam bentuk yang besar itu nasionalisme. Dan buat aku itu membanggakan. Kenapa? Karena gue selalu memulai nasionalisme itu dari yang kecil, dari Warkop, dari keluarga kami. Kemudian ke Warkop, bagaimana membangun persahabatan, persaudaraan yang kuat. Nasionalisme kan sebetulnya itu. Bukan berarti melewati demokrasi, enggak. Justru dengan demokrasi, ya kan? Bangga sebagai Batak, ya. Nasionalisme, ya. Gue Batak, tapi gue bisa main bareng Jawa. Iya. Ya kan? Bisa kikikan artinya apa ya? Bisa ya bercanda-bercanda, kata-kata daerah tanpa harus menyinggung gitu, ya kan? Itu kan sebuah hal yang ya selain demokrasi nasionalisme banget gitu. Iya, agak lain tuh ada orang timurnya, ada Hari Keriting, ada Jawanya, ada Nope, ada semuanya lengkap ya. Sunda, iya benar, nasionalisme, Benar, makanya itu ada sebuah kebanggaan. Orang pada bilang, wah gimana tuh Warkop di ini sama agak lain. Seneng gue, bangga gue. Dari dulu gue bilang, selama film nasional, siapapun yang akan jadi lokomotif, gue support. Kali ini Warkop, tapi nggak boleh Warkop terus. Harus ada. Makanya aku selalu bilang, aku pengen jadi kayak Warkop, jangan. Nggak akan bisa kamu gantiin Warkop. Kamu harus bisa jadi lebih dari Warkop. Iya. Harus gitu mindsetnya tuh ya. Mindsetnya harus gitu. Dan Soalnya, itu juga yang aku pakai mindsetnya dalam kepengen menjadi juri dan melahirkan kalian gitu. Mindset gue itu. Makanya gue
Contoh ya, Frimawan itu kan kayaknya kemudian menjadi pribadi ya sama aku. Iya. Kayaknya dia takut sama aku, dia melawan aku gitu. Tapi gini, aku nggak pernah berpikir apa-apa mengenai dia selain gue pernah minta sama sekolah kalian nih, gue masuk dong satu, gue kepengen ngomong sama nih anak satu nih, gitu. Kenapa? Gue pengen kasih jaminan. Kalau toh gue menilai kayak gini mungkin rada keras sama dia, jangan takut. Gue kepengen lu jadi sejadi-jadinya. Gue sampai ngomong gitu. Kayak gitu. Jadi gini loh, nggak ada perasaan gue selain gue kepengen mereka hebat. Udah itu aja. Oleh karena itu gue juga harus mempertanggungjawabkan dedikasi gue terhadap ini. Gue pertama sama Kompas bilang, gue pengen gue jadi juri. Kita bikin jurinya siapa aja. Dan kita pertanggungjawabkan itu dunia akhirat. Tanpa harus nyari. Lo mau pakai SMS untuk yang favorit silahkan. Tapi untuk yang jadi tidak. Iya. Jangan voting kalau jadi. Harus dari juri, harus dari yang ini withdraw. maaf. Bukan gue sok agama. Ini kayak agama, Pak. Oke. Agama itu, mohon maaf ya kalau aku nanya di Arab sana, mereka nggak kenal MUI, Pak. Karena nggak ada voting di sini. Islam tuh nggak mengenal itu, gitu ya. Nah, ini mungkin kayak itu gitu loh, mungkin kayak gitu. Analoginya kayak gitu. Jadi kita nggak boleh. Lu ntar sekarang Kemal wakil dari DKI, oh ya kan, wakil dari DKI, gubernurnya itu, keluarin 400 juta nih, bal SMS. Lu menang tapi lu nggak punya ilmu, ngerti gak? Gitu, iya kan? Lu mungkin menang, tapi lu nggak punya ilmu terhadap itu. Ya dan bisa aja yang menang itu justru bukan yang paling kompeten ya kan? Iya makanya. Karena ya favorit bisa siapa aja yang menang. Bisa. Iya. Favorit bisa bukan pemenang juga. Iya. Iya kan? Itu yang terjadi selama ini kan? Iya kan? Iya. Tapi lu bisa lihat. Lu bisa lihat walaupun dia favorit. Belum tentu dia bisa survive di dunia ini. Iya. Bertahan di industri paling sulit. Nah, itu dari mana? Dari ilmu, Pak. Dari ilmu, Pak. Bukan dari favorit atau dari bukan. Gue sampai sekarang bersyukur masuk Suci itu maksudnya awal-awal ya. Karena waktu awal-awal itu memang mentor-mentor yang masih ganas-ganas kan. Itu ilmu semua, Mindro. Untuk bertahan di industri. Banget. Iya. Banget. Dan itu yang gue cita-citain, itu yang gue rencanain. Iya. Ya kan? Makanya mohon maaf ya, ada beberapa kan yang nggak suka banget sama gue nih kaum stand up zaman dulu gitu ya, yang mengaku stand up gitu ya kan, bahkan kalian tuntut segala macam itu. Iya. Termasuk dia dulu bencinya minta ampun, nih siapa nih orang pelawak doang bukan stand up. Nggak ada urusan gue sama dia. Iya kan. Cuma urusan gue cuma satu, cita-cita gue, ya Allah tercapailah doang cita-citaku, dan Allah berikan itu stand up fest kemarin itu. Nangis gue, bener-bener nangis gue, ya Allah. Allah baik banget. Cuman ya satu hal lagi, teman-teman gue nggak lihat itu. Gue kepengen nyampein cita-cita mereka gitu, tapi mereka nggak bisa lihat keberagaman ini. Mereka nggak bisa ngelihat hasilnya lah gitu. Iya dan ini kan stand up ini bisa dibilang satu orang iya. Jadi pertanggungjawaban kan satu-satu Iya. ya. Cuma kan zaman dulu misalkan kita ngomongin API dulu, Akademi Pelawak Indonesia itu kan. Dulu kan dia sistemnya voting juga itu Om Indro ya. Iya. Zaman dulu ya. Cuman setelah API baru ada akhirnya Suci Kompas TV kan. Iya. Akhirnya stand up terus. Kenapa grup ini bisa ada downfallnya gitu Om Indro, ada kejatuhannya sekarang karena stand up ini jauh lebih menarik, apa karena grup ini udah terlalu old school? Jadi kenapa ada kejatuhan gitu? Enggak, kalau menurut gua enggak ada kejatuhan sih. Oke. Menurut gua tren. Gitu trennya itu. Ya. Alhamdulillah ya bukan gua bilang gua yang menciptakan tren, tapi alhamdulillah pikiran kami yang kemudian membuat Suci apa segala macam dengan segala konsepnya,
itu kemudian bisa diterima dan menjadi tren gitu kan. Iya. Itu aja sebetulnya. Kalau dipikir seberapa besar sih Indosiar misalnya dengan Kompas, tapi kok bisa Kompas yang menghasilkan gitu kan? Iya kan? Ya kan bahkan sampai sekarang mungkin dia paling kecil ratingnya gitu kan gitu. Tapi kenapa bisa itu? Ya karena menurut aku ya itulah tren yang nggak pernah bisa kita duga. Kayak gitu. Tapi mungkin balik lagi nggak grup-grup ini, maksudnya bukan yang kayak Lapor Pak udah acara ya, Lapor Pak tuh bukan, yang grup yang kayak Warkop kayak dulu bisa gitu. Menurut aku bisa. Jadi gini kalau kita bicara komedi nggak seperti fashion menurut aku ya. Makanya tadi ada pertanyaan itu ya, bisa nggak balik? Jadi lu pasti berpikir kayak misalnya Cut Bray, itu bisa balik lagi kan ke Cut Bray lagi. Kalau menurut aku komedi nggak seperti itu. Walaupun aku optimis bisa saja terjadi. Balik lagi ada grup-grup kayak gitu. Ini kan sebetulnya satu hal. Kenapa sekarang nggak bikin grup? Ya karena itu. Nasionalisme itu sekarang nggak eksplisit gitu. Implisit. Ya, kalau dulu kita kalau mau bikinnya kita mesti gabung nih, membuat sebuah ini, powernya ada, gitu kan, ya kan. Sekarang enggak. Sekarang insidental. Kalian nggak perlu bersatu dalam itu, tapi kalian bisa bersatu dalam pekerjaan, ya kan. Agak lain misalnya, mereka nggak bikin grup, ya kan. Ya katakanlah grup-grup, tapi kan enggak. Jegel bisa sendiri kemana-mana, Rigen bisa sendiri kemana-mana. Boris bisa sendiri kemana-mana. Artinya grupnya grup insidental aja, gitu. Ya kan, kayak gitu. Nah, itu kan ada, walaupun ada gitu kan. Tapi mungkin trennya seperti itu, gitu. Ya kan. Seperti juga dulu Warkop, nggak ada grup yang bertiga Pak. Kita dibilang grup kok bertiga. Pelit amat, nggak kepengen banget bagi-bagi. Dulu orang gitu ngomong. Ya beliau lah. Grup memang berempat, berlima, jadi guyup gitu loh. Bertiga seolah-olah kok pelit bener, nggak mau bagi-bagi hasil gitu. Tapi buat kami kita juga bisa mempertanggungjawabkan bahwa grup itu harus 3. Sesuai dengan falsafah bangsa ini, filosofi bangsa ini, semua 3. Apa yang nggak 3 di bangsa ini? Tritunggal orang Jawa bilang. Padang bilang tigo tungku sajarangan. Orang Batak bilang dalihan natolu. Semua serba 3 Pak. Tripida. Kenapa? Karena meja yang dengan kaki 3 itu nggak pernah goyang Pak. Walaupun pendek salah satu kakinya. Nggak akan. Tapi kalau 4, satu aja beda 1 senti pasti keletek-keletek gitu. Kalau 3 enggak. Walaupun miring misalnya, tetapi dia berdiri. Semiring-miringnya 3 kaki itu tetap berdiri. Itu filosofinya, gitu. Tapi gini, bahwa sebetulnya grup mau berempat, bertiga, yang paling penting sebetulnya kerjasamanya. Dan satu hal yang harusnya sebuah grup bisa didapat, kekompakannya. Kekompakan tuh kalau bilang kekompakan jangan cuma dipikir, wah si Boris ngomong ini, si Jegel bisa nyaut ini, kompak banget. Enggak hanya sekedar itu. Tapi secara katakanlah implisit, kekompakannya juga harus kuat. Itu yang dibilang persaudaraannya. Iya. Karena ya boleh percaya boleh enggak, part itu, bagian itu adalah bagian yang lebih spiritual. Ketika lu bisa jaga itu, Tuhan akan berikan lebih. Iya. Gue inget tuh kata-kata itu tuh Mindro. Waktu itu Mindro pernah cerita tuh. Jadi soal misalkan nih Warkop nih bertiga nih udah Dono, Kasino, Indro gitu ya. Satu aja cabut, rezekinya berubah tuh. Karena Tuhan ngasih rezekinya buat ya ini. Harus bertahan ya ini. Betul. Itu nasionalismenya kan gitu. Nah ya, artinya gitu. Aku selalu ngomong, Warkop itu ya Warkop. Ya. Dono Kasino Indro. Bukan Dono Kasino wafat.
ya kan, Iya, benar. ya kan, tetap Ya, tetap gitu. Aku tetap bawa nama warkop. Hmm, Jadi gua harus berlaku juga sebagai warkop. oke. Ya, ini sih sebetulnya basically aja. Mm-mm. Gue selalu ditemanin mereka. Ada apapun pasti gue. Entah ini, entah gelang, entah. Itu spirit aja, gitu. Tapi bahwa gue diingatkan bahwa gue kalau tanpa warkop bukan apa-apa gua. Dan itu sebuah nasionalisme. Ya, sebuah nasionalisme yang secara eksplisit gitu, tapi secara implisitnya adalah sebuah rasa terima kasih. Ketika kita merasa bahwa ini gua bukan apa-apa tanpa Dono Kasino. Kenapa? Karena itu rasa syukur gua pada Tuhan bahwa gua diciptakan untuk bertiga kita. Dan ketika itu kita pelihara, bukan ngotot ini ya, tapi kan gini, rasa terima kasih itu buat kami, buat warkop, bukan sekedar alhamdulillah wa syukurillah. Tidak. Tapi dengan perbuatan. Analoginya gini. Lo mau nulis, nggak ada bolpen, gua kasih bolpen. Bolpen murah tuh yang berapa lah, 3.000 perak kah berapa gitu, gua kasih lo. Nih, thank you, ya, gitu. Kasih masih. Udah, 10 tahun kemudian gue ketemu lo. Mas Indro ingat aku? Ingat dong, masa nggak ingat? Ingat ini nggak? Lo keluarin bolpen yang 3.000 perak dulu itu. Itu rasa terima kasih, Pak. Dan gue akan berdoa untuk lo. Gila nih anak. Dia benar-benar tahu berterima kasih. Karena lo rawat itu. Dipikirkan cuma 3.000 perak, 2.000 perak buat apa? Ya. Tapi lo rawat itu. Sedemikian kecil harganya, tapi sedemikian besar nilainya buat lo. Dan itu rasa terima kasih buat ke gua. Dan gua akan lebih berdoa lagi untuk gila nih anak. Ini anak gila nih. Ini anak tahu terima kasih yang sebenarnya gitu. Dan itu doa. Lu bayangin bagaimana kalau itu dengan Tuhan gitu. Nggak, gua aja nggak doain apalagi Tuhan memberikan lebih. Itu sebetulnya apa filosofinya kenapa warkop. Iya. Bagaimana benar-benar merawat betul warkop, bahkan sampai ke anak cucu kami nanti. Kenapa? Itu rasa terima kasih. Anak-anak itu diberi makan, dihidupi oleh Dono, oleh Kasino, oleh Indro, yang tergabung dalam warkop, yang dulunya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kayak dikasih sama Tuhan, ini loh, gua kasih lo nama grup warkop. Gitu, bentuk berterima kasihnya itu ya. Itu. Jangka panjang gitu ya. Iya. Sampai sekarang makanya masih dipakai, mungkin bilang pemberian atau ini apa. mungkin sekedar physically ya. Iya. Tapi itu sebuah spirit aja untuk penyemangat gue. Gue selalu ada kayak gitu. Ya di antara lucu ternyata ilmu spiritualnya tetap tinggi ya. Tetap. Indro ya. Dan ya kebetulan gue Islam dan Islam menghalalkan itu gitu. Iya. Walaupun sebetulnya kita lebih pada Jawa sih. Jadi Jawa apanya? Prinsip-prinsipnya Jawa. Oh prinsip Orang hidupnya. Jawa. Apa aja Om yang diterapkan di warkop dan Guyup. bisa di-share? Oke. Guyup itu bahwa sebetulnya bangsa ini secara sosiologis menganut paham itu, paguyuban. Makanya dari dulu namanya kan paguyuban, tapi memang seperti itu. Sebagai contoh gini, sejelek-jeleknya kita yang udah tahu K-pop, tahu apa segala macam gitu, tapi di sekolah itu kan kita masih ada upacara nyanyi Indonesia Raya, ya kan? Itu kan sebetulnya part of budaya yang diciptakan, kan? Cara berpikir yang diciptakan. Nah minimal itu gitu loh. Ada nilai yang tetap dijalankan gitu. Seperti kalau aku boleh kasih contoh segede grup motor. Motor itu ada 3 di dunia ini. Satu klubnya klub hobi, kedua klub marketing tools di mana memang dipergunakan untuk untuk mengikat
customer pada produsennya. Terus satu lagi MC itu kalau di luar negeri sana jadi gangster. Ya, tapi kalau di sini enggak. Kenapa? Karena itu budaya. Di Amerika sana orang harus survive, bahkan menggusur kaum pribuminya gitu kan, ya, untuk jadi bisa jadi sesuatu gitu. Oleh karena itu jadi keras. Karena budaya itu, makanya MC di sana jadi gangster. Let's say Hells Angels, ya kan, ya yang lain-lain juga. Gitu. Iya, Itu. iya. Tapi kalau di sini enggak Pak, sini budaya. Kita ambil contoh kalau Black Angels mungkin terlalu kecil ya, walaupun kami tertua ya, anunya. Tapi kayak misalnya apa ya, Bikers Brotherhood 1% gitu. Mereka secara budaya coba deh kalau kesana. Kenapa? Karena mereka berangkat dari Sunda, gayanya gaya Sunda semua. Mau yang Batak, mau yang apa segala macam. Kamana gitu kan. Kayak gitu. Itu bukti bahwa sebuah budaya. Dan satu hal budaya kita yang paling keras, guyup. Ya, makanya ada istilah makan asal ngumpul gitu. Ya kan? Ada istilah itu. Itu guyup. Dan secara sosiologis memang seperti itu. Paguyuban. Dan kita sebaiknya sih jangan sampai ke Patembayan ya. Karena ketika Patembayan kan secara sosiologis menjadi individualistis kan. Dan itu nggak Indonesia banget menurut aku. Iya, semua kesuksesan yang ada di Indonesia tuh rata-rata emang paguyuban sih jatuhnya. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin kembali lagi ke Komik 8 misalnya, kan paguyuban tuh kan keroyokan, kita omongin dulu. Banget. Sukses kan jadi filmnya kan. Iya. Agak lain juga agak lain ya. Sukses kan? Nggak individu gitu. Iya. Iya kan. Makanya tadi aku bilang nasionalisme dalam gaya yang lain kan gitu kan. Tapi memang mereka tuh nggak katakan sebagai here I am Indonesian gitu kan. Nggak seperti itu, tetapi mereka buktikan itu dengan gua nggak perlu harus cocok, tapi gua bisa cocok, gitu. Paham nggak? Gua nggak perlu harus cocok. Katakanlah gini, Kasino Dono itu pernah nggak ngomong 3 tahun, tapi dia tidak pernah berpikir untuk pisah, ya kan? Gitu. Gua nggak harus paham dia, tapi ketika kerja temporary kan, ketika kerja kita harus saling paham. Kenapa? Karena ini anugerah. Kita nggak perlu saling berantem walaupun kita beda milih, ya, gitu. Nggak perlu saling ngejelekin walaupun kita beda pilihan, ya kan? Kenapa? Ya karena sebetulnya kita ini sebuah bangsa. Iya kan. Makanya mohon maaf. Kenapa salah satunya Warkop dari dulu. Maaf nih. Mas Dono, Mas Kasino bukan orang sembarangan. Kalau gua mulai dari SMA mungkin gua cemen lah. Mas Dono, Mas Kasino, Mas Dono dosen, Kasino juga aktivis, Rudi Badil aktivis. Kenapa mereka nggak pernah mau ke politik? Karena politik di Indonesia bukan hati nurani, Pak. Tidak mewakili bangsa, tidak mewakili rakyat. Mereka mewakili diri sendiri. Beda sama zaman dulu. Zaman dulu ada ideologi. Mohon maaf, PNI, ideologinya Marxisme. Banyak, ada partai Islam aja ada beberapa ideologinya macam-macam. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada macam-macam. Kenapa? Karena dia berideologi. Sekarang enggak, Pak, politik. Semua ideologinya duit. Kenapa mereka minta menteri dong gua di ini? Kenapa? Udah kemarin bilang IKN begini, sekarang bilang IKN harus terjadi gitu misalnya kan menteri. Ya karena duit. Karena duit, Pak, bukan karena Tuhan, bukan karena ideologi apa lagi. Tidak. Enggak ada itu. Ya dulu kelihatan ideologi even kalau misalkan kita nonton film Exil waktu itu sempat tayang ya, even PKI pun ideologinya kuat. Itu. Gue tadi mau nyebut itu lupa. Bahkan komunis pun ada. Semuanya. Dan maaf,
ideologi sama buku. Lo nanti bisa lo bikin buku, nggak bisa dibunuh Pak, nggak bisa dibunuh Pak. Jangan sangka loh komunis itu nggak ada sekarang, ada pasti. Cuma tidak laku, itu yang harus terjadi. Makanya Gus Dur bilang kan, gue mau hapusin tuh TAP MPRS nomor 25, melarang itu. Yang akhirnya dimusuhin. Kalau menurut gue kalau mau demokrasi iya, nggak boleh ada yang nggak boleh di sini. Iya kan? Mau dicabut itu waktu itu. Iya kan? Waktu itu kan terus nggak jadi kan karena ya makanya dia didekretin kan. Iya dan salah satunya Israel mau disuruh manggil itu kan, pulang si apa sih yang dibiayain Orde Lama disuruh pulang. Iya. Iya. Itu kan. Kalau benar-benar mau demokrasi lo ya. Nah, aku bisa paham itu gitu. Tapi itu terjadi ya karena memang kita yang dipikir bukan sekedar ideologi, yang dipikir duit. Iya. Warkop ideologinya apa, Om Indro? Ada? Kita kan karena seniman, ideologinya sebagai seniman. Oh, jadi menempatkan dirinya ideologi sebagai seorang seniman. Iya. Walaupun tadi aktivis, dosen, tapi seniman. Iya, kami seniman. Mas Dono mau dibiayain universitas untuk S2, S3 di Amerika. Dia nggak berangkat. Yang berangkat sahabatnya yang barengan tuh, namanya Profesor Dr. Paulus Wirutomo sekarang. Itu sahabatnya Mas Dono banget. Padahal dia diandelin sama Profesor Dr. Selo Sumarjan, dia begawan sosiologi. Mudi ini nggak berangkat. Kenapa? Karena dia udah hidup di Warkop. Aku biayai anak-anak aku hidupi anak-anakku dengan uang dari Warkop. Ketika aku mementingkan diri sendiri meninggalkan Warkop selama 5 tahun mungkin, buat aku naif. Lu bayangin nggak? Itu nasionalisme gaya kecil tuh. Gitu kan? Iya kan? Itu gitu loh. Iya dan ini yang Warkop tadi Om Indro sempat sounding juga bahwa Mas Kasino dan Mas Dono sempat nggak ngobrol lama tapi tetap bertahan Warkop. Caranya gimana biar bisa tetap bertahan walaupun begitu, Om Indro? Aku kalau suruh cerita gini, kok Warkop bisa kompak, kok Warkop kok bisa guyup gitu. Itu sama seperti cara kenapa mereka bisa begitu. Karena aku juga nggak ngerti kok bisa gitu. Tetapi kenyataannya dia yang nggak ngomong, walaupun di depan orang ngomong ya. Ini memang jadi munafik sih sebetulnya. Dan itu yang aku gunain untuk bisa menyatukan mereka lagi gitu. Nah, tapi lu nggak akan pernah. Jadi gini, lu di depan Dono ngomongin Kasino, Dono marah. Kasino juga gitu. Nah itu yang aku nggak bisa jelasin apa sebetulnya ada di benak mereka. Dan ketika Kasino sakit sampai meninggal, gue baru lihat itu mereka saling cinta. Kami semua saling cinta ternyata gitu. Dono tuh orangnya penakut, takut sakit, takut ini, takut itu. Tapi ketika Kasino mulai sakit, dia yang ambil alih. Gue yang tua sekarang. Kan dulu Kasino yang tua, leadernya Kasino. Gue yang tua sekarang, gue atur. Dia yang ngatur. Makanya aku bisa bilang bahwa ternyata mereka saling cinta. Secara fisik mereka mungkin bisa musuhan. Tetapi secara nurani mereka saling cinta. Itu sulit banget diterapkan zaman sekarang, Om Indro. Makanya gue nggak bisa jelasin kenapa. Kenapa gitu aja. Kan. Kalau sekarang kan lingkungan toksik nih, ini mah lingkungan toksik nih, apa-apa kabur kan. Zaman sekarang generasi sekarang. Klub motor ya, maaf nih. Klub motor aja sekarang misalnya Harley Davidson, itu setiap tipe bikin klub sendiri. Ini tuh, iya kan? Iya kan? Misalnya Warkop nih, gua orang Purbalingga, Kasino Gombong, si Dono Solo kan. Mungkin bisa jadi kalau misalnya gua nggak kompak, Warkop Solo, Warkop Purbalingga, gitu kan? Iya. Sekarang kayak gitu kan. Tapi enggak. Makanya aku kalau di luar negeri terutama, aku nggak suka tuh ada bilang, Mas Indro, potret dulu, saya dari Makassar ini, nggak suka gue. Kenapa nggak bilang dari Indonesia sih? Kita ini di luar loh. Lagi di luar negeri. Iya. Kita ini di luar. Kenapa sih nggak bangga sebagai bangsa ini, bangsa Indonesia di hadapan bangsa lain? Aku selalu ngomong gitu. Kayak gitu. Jadi kenapa?
Ya kelihatannya aku nggak berani bilang ini sebuah teori ya. Kelihatannya pikiran-pikiran seperti itu yang membuat kita bisa kompak gitu loh. Kelihatannya ya, Iya. aku bukan mau menciptakan sebuah teori gitu. Tapi gitu. Ketika kita punya pikiran ya nasionalisme gaya seperti aku bilang itu gitu. Maka kemudian kelihatannya itu sebuah jalan menuju kekompakan. Kompakan sebetulnya istilah kecil dari nasionalisme ya. Iya kan sebetulnya kan istilah kecil. Seorang yang nasionalis tentunya harus kompak sebagai bangsa kan gitu. Kayak gitu. Mungkin itu secara tipis, secara kecil teorinya. kompak. Iya. Ya sekarang sulit loh Mindro. Banget. Maksudnya kalau kita ngomongin zaman dulu nih sama perbandingan zaman Iya. sekarang ya. Zaman dulu buktinya Mas Kasino, Mas Dono bisa nggak ngobrol tapi kompak, warkop Iya. tetap ada. Iya. Zaman sekarang apa-apa bubar, apa-apa bubar, kan apa-apa cabut, vokalis ini cabut ya. Bahkan kalau kita masuk ke ranah pernikahan pun, kan sekarang apa-apa cerai, apa-apa selingkuh. Mindro. Zaman dulu kan kayaknya aku tabu baru cerai itu. mau bilang kalau itu kan orang lain ya. Heeh. Anak Heeh. kakak beradik itu bisa nggak kompak dan bisa bener-bener musuhan, Iya. ya kan? Nggak usah gitu dengan orang tuanya gitu. Iya, iya. Sekarang kan aneh gitu serupa. Tapi gini, ini teori sih. Gitu. Ya, teori aja. Boleh percaya boleh enggak bahwa Ya, Tuhan memang menciptakan itu. Oleh karena itu ada hari kiamat nanti, gitu kan? Dulu masih nggak ada kiamatan masih jauh banget kiamat. Sekarang kan enggak. Ya, seperti gini. Boleh percaya boleh enggak pemimpin bangsa ini udah ditentuin kok. Ya. Walaupun kita pikir wah ini bahaya kalau sama dia, ya mungkin. Tapi lu harus legowo menerima itu. Kenapa? Karena ada hari kiamat, Pak. Nggak semua orang diciptakan bagus. Sekarang intinya bahwa lu bagus apa enggak? Ya kan? Lu bisa menilai, waduh itu parah itu. Ya udah nggak usah ikutin dia. Walaupun misalnya dia presiden. Ya. Parah nih gini ya. Dulu aja dibunuh-bunuhin gitu kan misalnya kan. Ya, tapi ya udahlah, dia memang sudah ditentukan menjadi presiden. Sekarang masalahnya lu mau ngikutin sifat dia apa enggak? Kalau enggak, ya tetaplah pada jalan Tuhan gitu ya. Ya kan gitu. Karena Tuhan menciptakan semuanya dua. Pahala dosa. Ya. Penjahat, pembaik gitu kan. Mungkar nakir. Iya. Ya kan semuanya dua. Masalahnya adalah kita akan berpihak kepada yang mana. Ya, surga neraka. Nah, iya kan. Udah tinggal gitu ikut aja. yang mana Iya. ya. Iya benar juga. Gitu loh. Gitu. Kalau lo berpikir kayak gitu, udah. Ya udahlah, lo nggak usah musuhin teman-teman lo yang milih yang itu gitu loh. Iya. Yang berlainan sama lo. Ya udah lo teman-teman lo tetap. Iya. Karena urusannya kalau ketika udah kayak gitu urusan Tuhan, maka lo pribadi sendiri-sendiri gitu loh. Iya. Gitu. Kalau udah berpegang teguhnya udah Tuhan tuh udah legowo ya. Amin bro ya. Iya. Gue dulu kayak gitu. Gue selalu ngomong sama teman-teman. Oh gimana nih kita gini curang ini itu. Ya udahlah itu udah ditentukan. Boleh percaya boleh enggak. Tapi itu udah ditentukan. Sekarang masalahnya lo paham dan lo nggak usah ikut yang seperti itu. Ya. Kan gitu. Gitu. Bukan berarti melawan gitu. Wah, presiden pokoknya sampai kapan gue lawan presiden misalnya. Nggak usah. Ya kan? Yang penting gini, lu sebagai warga negara ya ikutin apa yang peraturan di negara ini. Ya. Terus lu sebagai pribadi ya nggak usah lu setuju kepada korupsi misalnya. Nggak usah lu setuju pada pembunuhan misalnya. Nggak usah lu setuju pada anti demokrasi misalnya. Ya kan? Karena itu udah penilaian Tuhan pada lo pribadi masing-masing. Dan kita semuanya camat. Calon mati, Pak. Iya, camat calon mati. Iya kan? Iya. Gitu aja. Iya. Baru itu kemarin sempat ngobrolin soal dunia ikhlas lah, jatuhnya Ya, ilmu ikhlas ya. Iya, Nah betul. kemarin tuh sempat ngobrol juga Om Indro. Bahkan tuh sama temen tuh ada di satu sisi udah begini nih. Misalkan dia ada uangnya hilang gitu ya. Dia lagi di mobil dipindahin sama vale, uangnya hilang gitu.
Kita tuh udah mindsetnya tuh udah begini, kalau orang-orang ikhlas itu kayak ya udah kalau memang itolnya hilang gitu ya, atau enggak duit hilang dalam mobil, ya udah mungkin yang tukang vale butuh duitnya. Sama kayak misalkan kita tambal ban deh, kan kita nyetir mobil atau motor tiba-tiba ban gembos, terus, aduh buat kita musibah kan. Iya. Tapi kan ternyata rezeki buat tukang tambal Betul, ban. iya. Kalau kita mikirnya ikhlas kayak ya udahlah, mau ban bocor mau gimana, mungkin ini dia lagi berdoa, ya Allah semoga hari ini ada pelanggan bannya bocor, bukannya doa yang gimana ya, Iya. tapi dikasih rezeki dari kita kan, cuma kan bencana buat kita ya. Iya. Iya. Jadi memang kita di dua pilihan. Dua pilihan, iya. Selalu. Iya, Iya. benar. Iya kan. Iya. Pada pertama sebagai manusia gitu, anjrit banget gue. Gue taruh lu di situ, memang khusus bakal itu tuh itol misalnya kan. Ya ambil, memang buat dia mungkin begini, buat tapi kan ini memang sudah sebagian dari, waduh gitu kan. Iya. Ya tapi ya itu, kalau gua malah nggak kepengen ngelihat orang luar. Lu lebih keren, lu bisa mikirin orang luarnya gitu. Oh dia butuh gitu kan. Gua enggak. Gua cuman pikir ya udah bukan milik gua. Mungkin gua nggak sedekah, mungkin gua nggak ini. Jadi gua selalu balikin sama diri gua. Gitu. Oh, ngeliatnya langsung ke diri sendiri Iya. ya. Kekurangan, oh mungkin kemarin ada bikin dosa apa, Iya. dibayarnya sekarang. Iya. Karena gitu-gitu boleh percaya boleh enggak. Kadang-kadang tunai pak. Kadang-kadang tunai pak. Gue sering lihat di televisi. Tapi sekarang kan banyak ya di WA itu. Iya. Itu keren-keren tuh. Keren-keren banget. Iya. Bahkan sakit aja penghapusan dosa kan. Iya. Kalau kita pikir yang tadi berdua, wah sakit nih, biaya rumah sakit gini-gini apa segala. Tapi kalau balik ke diri sendiri pakai konsep Om Indro, oh mungkin dikasih sakit karena kemarin-kemarin banyak dosa, ini penghapusannya. Ini ngapus. Iya. Dan kemarin-kemarin nggak sedekah. Ya lo keluar duit tuh bakal rumah sakit. Iya. Ya kan? Gitu. Jatuhnya Iya kan? akhirnya sedekah juga tapi buat rumah sakit. Iya. Beda gitu ya, karena dipaksa sekarang. Tadinya harusnya kita ikhlas, tapi karena kita tidak ikhlas ya sekarang dipaksa udah. Bahwa lo di dunia harusnya ada keikhlasan. Begitu kan gitu. Sebetulnya pelajarannya kan kayak gitu. Iya. Om Indro sekarang umur udah berapa Om Indro? 65. 65 ya. Berarti kalau misalkan Mau 66. Mau 66. Iya. Bulan apa Om Indro? Bulan depan. Wih, bulan depan. Iya. Mei. Wih, siap. Aries. Kenapa zodiak? Taurus. Taurus. Nah, jadi karena Om Indro tuh kan biasanya tuh kalau di konten luar negeri tuh ada yang kayak orang interview orang tua, ditanya ada pesan gak untuk anak muda supaya nggak dilakukan, karena kan yang di interview ini orang tua gitu lah Om Indro. Om Indro kalau ada pesan ke anak muda yang bisa disampaikan, terutama ke gua lah, yang ini jangan dilakukan mal ini, apa Om Indro kira-kira masukannya? aku nggak berani kalau ngomong soal jangan dilakukan. Oke. Tapi gini, buat gue seorang itu, terutama anak muda, ini mungkin susah diterjemahin, tapi gue selalu berpikir ini menurut gue hebat. Sederhanalah dalam hal apapun ya. Artinya gini, lu bukan sederhana tuh bukan harus miskin gitu. Bisa aja orang kaya tapi sederhana kan. Lu lihat Yusuf Hamka tuh, dia orang sederhana, orang kaya raya banget itu. Iya ya kan? Tapi sederhana. Karena ketika kita sederhana kita akan peka. Percayalah. Tapi kalau kita terus kemudian udah mikir ya yang sebelah hebat sekali, kita menjadi tidak peka, Pak. Gua ambil contoh ya, ini mungkin sadis tapi ya terserahlah ya. Ketika lo jadi anggota DPR dengan segala kemudahan fasilitasnya dan lo terbuai terhadap itu, maka lo tidak sederhana lagi. Oleh karena itu lo kemudian tidak jadi peka. Lo lupa bahwa lo wakil rakyat. Ini sadis nih ininya, contohnya. Analoginya. Tapi itu analoginya. Gitu. Tapi ketika lo tetap sederhana, bagaimana lo bisa ngelihat orang gitu, bukan cuek gitu. Lihat, aduh. Sederhana ya, misalnya lo lihat kayak gitu. Gila orang naik motor itu ya, makannya enak banget, sambil makan naik motor gitu. Bahagia itu ternyata segitu doang. Lo masih bisa mikir itu, lo masih peka. Ketika lo ngelihat sesuatu yang gak benar,
lo masih bisa berpihak pada sesuatu yang benar. Itu kepekaan. Dan itu hanya terjadi ketika kita nggak macam-macam. Nggak terlalu mewah. Mewah dalam artian pikirannya, bukan mewah dalam artian. Karena orang kaya tuh belum tentu mewah. Gitu. Ketika dia sederhana. Dan ketika dia sederhana, dia juga akan peka. Walaupun dia kaya raya. Kepekaannya terhadap apa? Terhadap kehidupan manusia lain. Iya. Iya benar. Percuma mewah ternyata korupsi timah ya. Nah, gua nggak bilang kepada siapa suaminya artis ya, gua nggak ngomong atau itu. enggak ya siapapun yang ketangkap ya, bener kan korupsi timah bener gede banget. Nah satu lagi, tetaplah berbudaya. Berbudaya dalam arti yang luas. Lu punya budaya, lu tahu budaya lu siapa. Orang Indonesia ya Indonesia lah lu, ya kan. Terus berpikiran di tengah lah. Budaya itu kan jalan pikiran, di tengah. Jangan ke atas, jangan ke bawah. Karena ketika di atas, di tengah, lu bisa lihat atas, lu bisa lihat bawah. Gitu. Maka lu akan harmoni. Iya. Paham? Iya. Jadi itu aja gue kalau mau boleh disuruh pesan sama semua orang. Gue nggak kepengen cari jangan ini jangan itu. Gue juga bukan malaikat yang ngerti jangan ini jangan itu. Tetapi buat gue selama hidup ini dan gue lihat contoh-contoh yang ada, kesederhanaan itu membawa kita menjadi peka. Iya. Dan kepekaan itu penting. Karena kita terus jadi melihat diri kita sendiri. Nggak hanya melihat orang lain. Dan harmoni itu penting. Karena kita hidup di dunia bukan sendiri. Allah ciptakan kita banyak-banyak orang. Allah bahkan menciptakan kita berpasang-pasangan. Iya, kalau kembali ke dua opsi tadi, cowok cewek dua. Nah, yang cowok cewek itu dua pilihan iya. Gitu. Iya juga menurut, cuma memang kadang-kadang orang itu ya, misalkan nih sekarang posisinya belum kaya ya, masih miskin lah gitu. Wah kita kejar sampai kaya banget gitu, kejar kerja keras, tiba-tiba dari miskin jadi kaya raya. Begitu udah kaya raya udah di atas, pas sampai di atas kayak ngerasa, oh ternyata begini aja ya. Maksudnya rasanya tuh kayak gini punya banyak uang ternyata nggak bahagia juga. Aku selalu gitu ya dari dulu. Maaf, bapakku jenderal, bapakku punya jabatan di negara banyak banget. Karena dulu kan Bipingsi Abri apa segala macam kan. Nah. Dan bapakku orang Orde Lama. Jadi bapakku jujur banget, bapakku meninggal jenderal dengan ini itu. Tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan gitu ya. Kayak Om Hugang itu ajudan bukan anak buah babe gua banget dulu. Murid babe gua. Nah, ya tipikal orang dulu lah. Kayak gitu. Jadi gue memang tinggal di Menteng. Ya karena rumah babi gue di Menteng, rumah dinas kan. Walaupun akhirnya bisa di atas izin Bung Karno dulu bisa dicicil, dibeli. Nah, tapi gue merasakan kesederhanaan itu. Betapa babi gue meninggal, ibu gue merintis. Ibu gue kebetulan chef. Ya, jadi merintis bisnisnya catering. Kalau gue suka dengar cerita anak ini sekolah pagi, siangnya jualan kue gitu kan. Gue mirip itu. Gue pagi jam 4 jam 3 bangun belanja sama ibu gue, nganter ibu gue. Masih kecil tuh SMP SD. Kayak gitu pulang, mandi, subuhan, berangkat sekolah gitu kan kayak gitu. Itu gue malah gitu. Jadi betapa gue merasa kaya. Tuhan berikan gue semua tempat. Sederhana gue ngerasain. Gue baju tuh sekolah sampai ibu gue marah-marah tuh. Gue baju robek. Gue tisik, lu tahu tisik nggak? Gue yakin sekarang nggak ada orang tahu. Tisik itu dijahit, tapi kayak disulam. Sehingga misalnya yang ini, ini kena coklat, pakai benang coklat di tisik kayak gini. Jadi sepintas lalu nggak kelihatan itu robek. Gitu, ditisik namanya dulu. Okay. Itu ibuku marah, kamu ini gini.
kan minta pembantu tisikin dong, tisik. Kayak gitu. Gue ngerasain itu. Makanya ketika tiba-tiba, ya gue nggak ngeliat ibu gue ya, ibu gue kemudian menjadi binen banget, menjadi tulang punggung keluarga. Bisa, mohon maaf, punya rumah banyak banget atau segala macam ya. Walaupun memang ibuku dasarnya dari salah satu orang terkaya di Jawa, kakekku gitu. Nah, tapi dia bisa. Jadi di depanku tuh contohnya banyak banget ibu gue yang anak orang kaya tapi bisa seperti itu gitu loh. Kemudian merendah banget, sederhana banget. Tapi ketika terus kemudian juga binen juga dia nggak lupa gitu. Dia keluarganya banyak, dia menjadi tulang punggung keluarga, sepupu-sepupu gue sekolah apa segala macam gitu kan. Jadi contoh gue tuh banyak banget. Makanya gue tuh ketika gue kemudian juga bisa punya ini, bisa punya itu, bisa beli motor, gue kepengen banget dari kecil, bisa punya Jeep dulu gitu kan, kayak gitu. Ya udah, gue sampai situ aja. Gue cita-cita gue jangan terlalu kaya. Kenapa? Karena gue menganggap orang yang kaya raya itu nggak punya cita-cita. Apa-apa bisa dilakuin. Paham nggak? Gitu. Makanya gue memang, misalnya gue dikasih Tuhan kaya raya misalnya, ya artinya lebih dari sekarang gitu. Mungkin gue ya akan kayak sekarang. Gue mungkin nggak bakal naik Alphard misalnya, walaupun gue bisa beli 20 gitu misalnya gitu. Mungkin gue ya tetap akan naik ya kendaraan yang biasa lah gitu. Kayak gitu. Kenapa? Ya karena gue gak mau kehilangan cita-cita gitu. Walaupun gue juga gak punya cita-cita gitu. Tapi gak enak kali ya jadi orang kaya ya. Ya kan? Udah gitu ketakutan dicuri, ketakutan gitu kali ya. Gitu ya kan. Tapi Om Indro kan pernah dari posisi kaya itu kan Om Indro, yang dari orang tua. Jadi kayaknya udah pernah ngerasain posisi itu, makanya bisa ngomong kayak sekarang kan Om Indro kan. Iya mungkin ya. Iya, mungkin ya? Tapi gini, itu kan makanya tadi gue bilang contohnya banyak gue. Iya. Gue kebetulan dikasih Tuhan banyak tempat yang gue lalui, banyak orang yang gue lihat, banyak pengalaman yang gue dapat, ya kan. Ya sehingga gue menurut gue kaya gue tuh lebih kaya terhadap pengalaman daripada kaya duit, materi gitu. Kayak Warkop, harus diakui Warkop itu lebih kaya prestasi, atau bukan prestasi lah, lebih kaya nama daripada fisik. Kenapa? Ya karena memang benar kita dulu artis paling mahal. Ya, tapi kan setahun film cuma 2 kali. Dan kita dibagi 3 Pak. Ya kan? Kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah kita diberikan seperti itu, yang selalu apa ya? Selalu biasa-biasa aja lah. Dan kebetulan kok ya Warkop mendidik aku. Ya udahlah, biasalah, kita cuman punya nama gede aja. Ya kan? Tapi di mata Tuhan kan kita sama aja. Iya. Gitu kan? Iya. Belum tentu kok Jokowi itu lebih masuk surga daripada lu. Iya. Kan gitu. Iya, cara berpikirnya gitu. Ya dan apa tadi yang Om Indro bilang bahwa kekayaan nama itu jauh lebih berharga buat sekarang. Itu kan legacy Om Indro. Iya. Kalau materi fisik, dulu mah dia orang kaya meninggal, udah. Tapi begitu dia adalah dulu yang punya Warkop, anggota Warkop DKI, itu kan legacy Om Indro. Itu yang kepengen gue kasih sama lu semua. Legacy. Iya. Itu sebetulnya yang pengen gue kasih. Karena apa? Itu lebih susah didapat ketimbang fisik, ketimbang kaya, ketimbang duit. Iya. Dan itu lebih susah dipertahankan ketimbang duit. Iya, banyak godaannya banget. menjaga nama baik ya. Iya. Iya benar Om. Iya. Sulit loh, maksudnya menjaga nama baik itu mungkin itu yang kita perlu ini. Makanya gue paling takut sampai sekarang dibilang legend, dibilang ini keren banget, ini panutan, gue paling takut. Gue manusia biasa Pak. Ya, dibilang sebagai laki gue nakal masih ada nakalnya kok gue. Ya kan, kayak gitu. Artinya gue manusia biasa yang berusaha kepengin baik, itu aja. Makanya gue kalau suka ditanya,
Bro, mau ke warung, waduh, sehat, insya Allah. Karena menurut gue sehat itu milik Tuhan gitu. Gue kadang-kadang mikir, gue sehat nih lagi seger-segernya. Begitu dicek gula darah gue tinggi, ya kan gak sehat, kayak gitu kan. Hal-hal kayak gitu tuh yang sepele tapi menurut gue, udah gue takut banget. Wah, lu emang lu gini hebat lu, panutan bener. Anak kampret, bisa ada cewek yang marah-marah sama gue, lu apalagi itu misalnya ya, kayak gitu. Itu apa? Ya gue manusia biasa yang kepengen bagus lah, kepengen bener, kepengen baik. Itu aja. Dan itu kayaknya kita bisa terapkan ke anak-anak zaman sekarang gitu. Harus kan kalau zaman sekarang menuju ke jabatan paling tinggi atau jadi apapun kan bisa shortcut ya, bisa orang dalam apa segala macam. Kayaknya filosofi menjaga nama baik itu mungkin tidak dirasakan ketika muda, tapi pas meninggal baru berasa legasinya nih ada ke belakang. Orang yang korupsi sampai kapanpun meninggal, walaupun meninggal secara terhormat, tapi kita akan selalu ingat dia koruptor. Walaupun dia tobat ya. Hitungannya dia tobat, udah beragama, udah Islam bener, tapi dia mantan koruptor. Nah, legasi ini kan yang sulit. Maksudnya keturunan yang kena jaga nama baik menurut. Bener. Itu yang menakutkan buat gue. Mas Kasino, Mas Dono berhasil menjaga nama baik itu sampai. Gue yang belum nih. Masih hidup loh gue. Ya kan, masih banyak. Waduh. Ya kan. Itu gitu. Dan gue lebih parah lagi, gue harus juga bukan hanya jaga nama baik gue, tapi jaga nama baik grup gue. Gitu. Lebih sulit lagi tuh. Karena harus diakui kadang-kadang kita nggak bisa membedakan lo sebagai pribadi yang punya karakter gini gitu, dan lo sebagai Kemal Pahlevi yang selebritis misalnya, atau jangan selebritis lah, terlalu anunya terlalu luas apanya batasan. Kemal Pahlevi yang artis, yang seniman. Yang seniman. Gitu. Kan beda pasti. Lu juga punya kehidupan pribadi yang bukan sekedar seniman gitu. Punya kehidupan pribadi yang lu punya anak, punya ini, itu kan nggak ada kaitan sama seniman ya kan, kayak gitu. Iya benar juga tapi. Mindset itu penting tuh. Ya kan kita kan yang seperti lo bilang, kita hanya lihat apa yang terjadi. Legacy itu kemudian legacy yang apa yang sudah menjadi legacy yang terbesar itu yang kita lihat kan. Koruptor misalnya, koruptor. Lu mau udah ini udah itu urusannya udah sama Tuhan, sama manusia mah enggak, lu tetap, dan itulah hukum alam. Iya, menempatkan diri sebagai seniman tuh masuk akal tuh buat sekarang ya. Mindset itu ya. Keluarga bukan part of seniman. Bukan. Jadi nggak usah. Ini profesi Pak. Profesi. Iya. Ada satu hal lagi yang paling berat sebagai seniman adalah seniman itu sebetulnya menurut gua orang yang paling jujur. Lu sebetulnya lu pengen banget ngelawak lu sebagai pelawak itu. Terus kemudian lu bisa nggak kemudian tiba-tiba ngelukis? Nggak bisa. Nggak bisa. Lu pasti jujur terhadap apa yang lu tempuh. Sedemikian juga orang penikmat seni, dia pasti jujur. Nggak mungkin gua nggak ngerti soal abstrak, gua akan seneng abstrak, itu nggak mungkin. Kan gitu, itu jujur banget. Iya. Itu jujur yang benar-benar jujur gitu. Iya, bikin lagu jujur. Iya. Bikin materi stand up jujur. Kita bikin materi stand up, lo ngomong soal apa banci misalnya. Akan lo dapat nggak itu di Ustadz? Enggak. Nggak bakal. Walaupun mungkin pikirannya ada. Ada, iya kan? Tapi dia nggak akan ngomong jujur. Iya. Seniman lebih jujur. Iya. Kita nggak kata urusan dosanya, urusan itu. Nggak ada. Radit itu bagaimana dengan pertama premis-premis yang marah-marah, ya kan? Ya jujur banget, orang kalau ngeliat bener nggak sih ada yang kayak dia itu kan enggak. Tapi betapa dia jujur banget dia mengutarakan ini. Ketika orang memandang orang marah seperti apa tuh, kemudian bisa ketawa gitu, ya kan? Di kehidupan sehari-hari ada nggak gitu? Nggak ada Pak. Dan itu sebuah kejujuran menurut aku. Dan seniman aja yang bisa meluangkan itu. Dan orang merasa relate karena saking jujurnya kita ya. Iya. Ada loh seniman banyak yang bertahan hidup dengan susah hidup. Tapi dia tetap mempertahankan kejujurannya.
Iya. Iya kan? Gue kemarin ketemu sama, menurut gue seniman banget. Dia bikin gantungan kunci pakai mika dengan digergaji pelan-pelan satu-satu. Dia bisa bikin apa? Dia bisa. Gue ngeliatnya kampret, ya, orang paling jujur di dunia. Udah nggak bisa apa-apa deh, cuman itu doang. Nah, gue bilang, lu bikinin tulisan warkop bisa nggak? Gitu. Bisa. Bikinin sekian, bikinin siapa? Gue kasih orang. Kenapa? Sebuah penghargaan terhadap kejujuran buat gue itu. Kejujuran dia yang kayak gitu. Ya elah, dia satu-satu dia gergaji tulisan gitu, dia tempel ke mika lagi kayak gitu. Jadi bagus menurut gue. Ya nggak tahu ya, karena gue seniman kali ya. Tapi ya Allah, gue betapa gue jauh lebih bagus dari dia nasib gue gitu. Walaupun mungkin kesenimanannya lebih kuat dia gitu, ideologi senimannya lebih kuat dia mungkin daripada gue gitu. Kalau mujur aja ya. Iya. Ya, ibaratnya udah. Makanya gue suka, kadang-kadang gue suka ngelihat pengamen, kadang-kadang enggak. Kenapa? Karena banyak banget yang nggak jujur pengamen itu. Iya, Dia nggak tahu apa ini kesenimanan, kesenian apa segala. Pokoknya asal gini kecerak gini, minta duit. Tapi ketika gue dapet seniman yang, wih, penyanyi bagus, merdu. lu tahu nggak satu ada stand up comedian yang sampai sekarang gue salut banget. Siapa, Windro? Dan gue karena sesuatu kejadian jadi salut. Bintang. Bintang BT. Kenapa, Windro? Ketika dia masuk, dia udah jadi, Pak. Udah nyari duit dari stand up. Tiba-tiba dia ikut suci. Gue tanya dia kenapa. Gue pengen cari ilmu. Mau nangis gue denger itu gue. Ya Allah, ini orang rendah hatinya. Dia udah jadi loh, dia udah nyari duit dari stand up loh. Dia masih ikut suci dan dia masih menghargai ilmu. Gue kayak sekolah lagi tuh. Dan menurut gue, orang kayak gitu tuh yang nggak pernah susah loh ya. Bukan nggak pernah kaya, nggak pernah miskin, nggak pernah, tapi nggak pernah susah. Kenapa? Dia udah kaya secara hati, dia udah kaya. Iya. Dan tadi yang kayak Om Indro bilang bintang, terus yang mahat-mahat tadi, mungkin kan itu bintang seniman, yang mahat-mahat tadi seniman, Om Indro seniman. Tapi kan Om Indro tadi bilang mungkin secara rezeki Om Indro lebih banyak daripada dia. Iya. Tapi kan di mata Tuhan nilai sama. Nah itu. Nilai mata Tuhan sama. Makanya tadi gue bilang mungkin secara kesenimanan dia bahkan lebih hebat dari gue. Tapi ya nilai mah sama. Tapi nilai sama di mata Tuhan. Iya benar, nilainya mah sama. Dan ini apa nilai itu tuh udah, itu yang maksudnya yang kita bawa mati dan nama baik itu ya yang tadi kita bahas, nilai ini. Iya betul. Secara nilai itu yang paling, kan sekarang nilai kan baru kelihatan ketika nanti iya. Bukan sekarang. Ini maaf. Aduh, gue ngomong apa enggak ya? Gini, lu ketika mati, mau sebesar apapun lu kayak gitu, itu kelihatan betapa lu punya nama apa enggak, betapa lu punya legacy apa enggak. Beneran. Gitu. Itu paling ininya ya. Iya, paling real itu. Iya, paling real lah. Maksudnya iya sih, paling nyata sih. Iya. Gila, memang kalau makanya sebenarnya itu yang tidak bisa dilihat ya gimana, sama kayak ibadah puasa inilah. Ibadah puasa kan kita ini udah kita ablumin Allah aja udah. Orang nggak bisa lihat apa segala macam. Nilainya sama, ibaratnya dalam tanda kutip ya. Nilai itu mungkin kita ketika masih muda umur 30-an, apa sih nilai-nilai? Kan butuh cepet kaya ini buat anak apa segala macam. Akhirnya korupsi, nggak dijaga nilainya, Om Indro. Nilai kejujuran, misalkan nilai, pokoknya segala nilai yang penting lah gitu, nggak dijaga. Akhirnya kan terjerumus apa segala macam. Padahal nanti ujung-ujungnya rezeki udah dikasih Tuhan ya. Iya. Kita pegang teguh sama nilai kejujuran aja. Nanti kita sukses juga kok gitu. Sukses kan nggak harus yang punya rumah mewah, bahagia bisa ketemu keluarga, juga sukses mungkin buat sebagian orang. Dan satu, lu harus percaya bahwa Tuhan itu memberikan lu bukan karena permintaan lu, karena kebutuhan lu. Ya. Benar. Ada orang yang memang tidak dikasih orang yang berlebih, tetapi pasti orang itu juga ikhlas menerima apapun.
Dan itu belum tentu bisa terjadi pada kita yang punya Uang. pendapatan lebih, tapi bisa ikhlas nggak kita terhadap apapun. Ya kan? Dan di situ penilaian Tuhan. Ya. Derajat kita ya. Iya. Iya. Yang kita semua nggak ngerti. Dan kita nggak bisa Sekarang kita lihat. bisa tahu nggak sih puasa kita diterima apa enggak? Enggak. Gue bahkan sampai sekarang kalau ditanya puasa fisik ya, artinya makan minum doang. Gue nggak tahu apakah gue masih bisa masuk kriteria puasa gue bahwa puasa pikiran juga, puasa nggak ngomongin orang gitu misalnya kan, gitu kita nggak tahu, ya kan? Karena itu pun penilaiannya abstrak banget juga, Tuhan yang tahu Pak. Iya. Kita nggak tahu persis. Kita pernah ada nggak sih yang lihat surga? Pernah ada nggak sih yang lihat neraka? Tapi ketika kita tahu bahwa ada pattern itu, ada apa ya? Ya ada mode itu, gitu, mood itu, gitu. Ya, kita nggak pernah lihat neraka Iya. surga, tapi Mas Anggi baru udah bikin siksa Nah. neraka. Jadi kan Gitu kan sih, gitu. Iya benar Om Indro. Gak bisa. Memang kalau derajat atau apapun itu nggak bisa dinilai sama kita manusia nih. Bisa aja kayak misalkan editor gua. Mungkin secara populer mah editor mungkin ya editor ya udah kerja di laptop aja. Tapi mungkin secara derajat Tuhan dia lebih tinggi dari kita ya. Iya. Karena dia bantuin kita pasti ya kan Om Indro. Iya. Derajat mah nggak bisa dinilai. Tapi itu yang harus dijaga Makanya sampai ending ya. orang tua gue, ya alhamdulillah ya orang tua gue tuh. Orang Jawa kan gitu ya, ada ningrat, ada. Oh iya benar. Orang tua gue tuh selalu bilang, sing kudu R, babe gue R, Raden kan berarti. Ya. Sing kudu R, utu jenengmu. Ning sing kudu R, atimu. Jadi gini, yang harus punya derajat tertentu itu bukan nama lo, bukan titel, tapi hati lo. Secara tidak langsung dia akan mau bilang bahwa ketika itu sudah main hati, itu sudah Tuhan. Nggak ada yang bisa menilai hati seseorang, hanya Tuhan. Gue niat bunuh lo walaupun nggak gue ini, emang Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu, walaupun orang lain nggak ada yang tahu, bahkan diri lo sendiri juga menutupi gitu kan, gitu kan seperti itu gitu loh. Niat selingkuh kan Niat Tuhan yang selingkuh. tahu Iya. Artinya ya itu, makanya tadi kan gue bilang gue suka takut kalau begitu, karena itu manusia banget. Panutan apa lo? Panutan yang asli itu Nabi Muhammad tuh panutan gitu kan, ya kayak gitu. Lu apa lu? Takut sama Tuhan gua. Makanya gue selalu bilang gue masih banyak dosa Pak, masih banyak ya. Makanya gue orang suka salah. Gue pernah di Instagram pertama bilang selalu kelihatan seolah-olah ya, walaupun juga harus diakui kadang-kadang juga memang bukan gue sendiri tapi anak-anak gue yang melihat gue lah, seolah-olah gue anak yang setia pada istri gue apa segala macam. Ya bukan sefisik itu gitu loh. Aku memang pengen berbagi, tapi apa yang gue pengen bagi? Gue pengen bagi gini, gue nikah. Nikah itu gue akad. Akad itu janji. Janji kepada siapa? Bukan pada bini gue, janji pada Tuhan itu. Ya. Gue hanya kepengen bilang sampai dengan istri gue meninggal, gue penuhi janji gue kepada Tuhan. Cuman itu, walaupun orang nangkepnya wah setia, wah ini, wah lo cowok yang hebat, yang itu. Jadilah, jadi ya kan. Nah, ternyata pikiran kita pun, niat kita pun nggak ditangkap murni oleh banyak orang, apalagi Tuhan, ya kan. Tuhan itu yang benar-benar murni. Gitu loh. Kita berprestasi, ngomong prestasi dunia Pak, bukan prestasi pada Tuhan. Prestasi Pak. juga dikasih Tuhan juga ya. Iya, apalagi itu udah dikasih Tuhan. Tapi kan prestasi itu juga. Sekarang gue sebagai warkop, emang Tuhan melihat gue sebagai warkop? Enggak. Tuhan melihat gue sebagai Indro.
Iya, dan amal-amal ibadahnya gitu. Iya. Iya, iya. Iya gitu. Iya, iya benar. Makanya memang yang kayak gitu-gitu tuh memang tidak bisa dilihat mata, tidak bisa dinilai orang, tapi emang udah kayak akad tadi aja udah perjanjian kita sama Iya. Tuhan. Kalau lu melanggar, ya udah urusan lu sama Tuhan, Tuhan. bukan ya walaupun ujung-ujungnya istri marah mungkin spill di Twitter apa segala Iya. zaman sekarang ya. Iya. Cuma ya udah perjanjian kita mah udah sama Tuhan ini konfliknya ini. Iya. Itu harus dijaga. Ya, harus Baik-baik. dijaga dan lo juga harus tahu konsekuensinya. Misalnya, ya namanya manusia kan. Misalnya lo nakal, ya udah, lo akan menerima sesuatu nanti dari Tuhan. Entah Walaupun di nggak dunia, sekarang. entah itu Iya. di akhirat. Bahkan netizen aja udah begitu sama yang misalkan korupsi atau enggak kecurangan apapun itu ya. Udah kayak udah kita lihat di akhirat aja lah. Udah ada netizen komen-komen udah ya mungkin hukum di dunia tidak akan menghukum, tapi hukum di akhirat beda cerita. Kan udah begitu Iya. netizen sama koruptor kan. Iya. Makanya yang tadi aku bilang. Iya. Sekarang lo gitu, lo memang nggak milih dia, tapi ketika dia yang tampil sebagai pemimpin lo, ya udah. Iya. Yang bertanggung jawab toh dia. Asal lo jangan kayak dia gitu kan. Iya itu tadi. Gitu aja. Karena apa? Karena penilaian Tuhan pribadi. Iya. Gitu. Bener makanya gitu ya. Ini baca komen nih ada yang ngomong legend baru kita bahas tadi Om Indro ya. Udah ada yang ngomong legend nih. Emang bikin merchandise Warkop DKI ada Om Indro? Ada. Ada rencana? Emang Bukan udah ada keluar? Ada. Oh gitu. Cuman mungkin belum maksimal lah ya. Memang. Oke. Karena sekarang kan gini, ketika hak kekayaan intelektual itu udah aku serahkan kepada anak-anak, aku hibahkan pada mereka. Ya udah sekarang mereka yang pegang. Oh gitu aja ya. Gitu. Iya ada merchandise. Ada. Sampai sekarang. Kaos, ada. Gitu. Kapan terakhir kali mimpiin almarhum Om Kasino sama Om Dono dan yang dikangenin dari mereka yang nggak bisa digantiin sama orang lain apa Om Indro? Aku nggak pernah mimpi. Nggak pernah ya? Bahkan ibuku, aku selama ibuku meninggal, aku baru 2 kali mimpi ibuku. Oke. Istriku meninggal, aku nggak pernah mimpi. Aku orang yang paling jarang banget mimpi. Oh gitu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin frekuensinya nggak beres kali ya. Tapi mimpiin orang tua mah ada kan Om Indro ya? 2 kali, Kadang. 2 kali. Dua Jadi kali, oke. aku ditinggal ayahku umur 9 tahun. Mungkin nggak sampai 5 kali aku mimpi bapakku ya. Oke. Kalau ibuku aku ingat 2 kali. 2 kali ya? Ibuku meninggal tahun 87 itu 2 kali. Yang satu bilang ada sesuatu yang hilang, kita ribut di keluarga. Ibuku bilang udah nggak usah diribut, yang ngambil dan bener. Terus yang satu lagi ya pokoknya memperingatkan aku. Gitu. Itu aja deh. Iya, nggak pernah. Nah untuk Mas Dono, Mas Kasino, aku bahkan nggak pernah deh kayaknya aku mimpiin. Nggak pernah ya? Terus kalau kangen, apa yang aku kangenin? Dari mereka. Yang aku kangenin teladannya lah. Ya itu yang tadi aku bilang, betapa mereka musuhan, ya mungkin jelek, tapi bahwa mereka nggak kepengen bubar, dan ternyata mereka saling cinta. Gitu. Itu ya. Itu yang aku kangenin. Terus yang aku kangenin juga kalau sehari-hari bercanda, mereka selalu kepengin gue yang, jadi misalnya apa Kasino gitu, Kasino tuh jahil tapi kepengennya gue yang nyalanin gitu. Jalan dia cuman mandang gue aja pakai mata kayak gini, kedipin ini itu gue udah tahu tuh suruh jahilin apa gitu kayak gitu. Atau Mas Dono gitu yang secara ini ngomongnya apa, kalau orang Betawi bilang cara sampai gitu, nggak sesuai dengan apa yang dia omong, tapi gue tahu apa maksud dia kayak gitu, gue lakuin itu gitu. Itu sih gue ya. kerjasama di lapangan kayak gitu yang ya nggak tahu, emang kayak aku nggak bisa cerita tadi bahwa atau kami kok bisa saling ngerti banget gitu, maunya apa dia maunya ngomong malah ya. Iya, Kode-kode itu udah. Kode. Suatu saat ini ya nakal. Iya. Suatu saat ada orang yang toret, tahu toret kan, kayak Apa itu? aku sendiri sebetulnya toret itu jadi gini, punya kebiasaan yang misalnya matanya kedip-kedip atau mulutnya menyat-menyot, padahal dia bukan cacat gitu. Toret. Nah suatu saat gue ngelihat ada orang yang ini nggak tahu, yang kamera bisa nangkep ya, yang Oh gitu, oke. gitu. Ya.
kan ketawa kita ngelihat kayak gitu ya. Ini di rame, orang rame gitu, gue ngelihat kayak gitu. Gue punya pikiran nyari ini kasino mesti ngelihat nih. Kasino kan jahil banget ya. Kasino mesti ngelihat nih. Gue nyari di kasino di mana, set dapat kasino. Dia juga lagi nyari, gue lagi ngelihat gue. Set, dan ketika kita saling lihat gitu sama-sama ketawa. Berarti kita kan sama-sama lihat orang ini gitu kan. Yang tadi gitu kita sama-sama ketawa. Kayak gitu. Padahal jauh-jauhan gitu. Itu lu bayangin nggak? Gue sekarang kalau mikir kok bisa ya gitu. Gue ngelihat sesuatu yang aneh, kasino juga mungkin lihat, terus kasino nyari gue nyari dia gitu. Set ketemu gitu. Set ketawa. Yakin banget yang kita ketawain siapa kan udah jelas. Iya. Itu aneh kan menurut aku. Karena Om Indra juga begitu kan. Iya. Kan, yang toret-toret tadi jadi langsung sefrekuensi ngelihat Om Kasino terlihat langsung kita padahal saling jauh-jauhan lihat, padahal jauh-jauh dan orang itu udah nggak tahu di mana gitu. Iya. Bisa begitu ya. Bisa begitu gitu loh. Jadi ya itu anugerah lah ya, makanya kita syukuri benar bahwa Warkop ini anugerah dari Tuhan. Iya benar. Dan ini pertanyaan tadi sempat kita bahas juga soal nggak pernah ngomong berapa tahun. Iya. Sebenarnya ada yang ceritain tentang masalahnya, sebenarnya apa Om Indra, yang nanya kayak gitu? Sifat aja. Iya, Mas Kasino itu bosi ya. Bosi dalam artian positif ya. Artinya dia leader, dia tahu benar strategi. Nah, sementara Mas Dono seniman banget, orang yang menggebu-gebu banget gitu. Jadi ketika dia udah lagi kreatif banget, ya nggak bisa dicegah. Dia kepengen bikin ini sendiri, bikin itu sendiri. Sementara Kasino berpikirnya kan nasionalismenya nih. Iya, menjaga. Ya kan? Janganlah gini, kita pakai strategi. Jangan lo umbar gitu. Udah lo simpen gini ini untuk nanti suatu saat pas saatnya kita ini itu lebih berguna daripada lo umbar-umbar kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini sementara kan nggak bisa dicegah. Sebetulnya itu aja. Akhirnya dari situ. Iya, itu sifat aja. Kalau kita balik lagi ideologi tadi dibahas, ideologi masing-masing itu. Iya. Ideologinya Mas Kasino ini, yang tadi menjaga demokrasi ini ceritanya kan Mas Dono dengan kesenimanannya apa segala macam, ideologi masing-masing, akhirnya ideologi nggak ketemu, diam-diam aja tapi tetap profesional gitu. Tapi kan kemudian ini yang aneh kan Tuhan menciptakan gue nih. Penengahnya. Bukan soal penengahnya, karena gue lebih muda. Jadi ego gue harus gue tekan ngelihat yang tua-tua nih, ya kan? Sehingga gue katakanlah mengabdi kan, gitu. Iya. Gitu. Mungkin kalau gue sama ini, ego gue juga sama kali, gitu kan? Tapi kan betapa Tuhan menciptakan, nih anak muda, gue Jawa lagi kan, gue kan kalau yang namanya mudaan di Jawa gue harus ewuh pakai ewuh gitu kan, kayak gitu. Ya kan sebetulnya itu bukan karena indronya loh nih, ya karena dia lebih muda aja nih kebetulan. Coba diciptakan Tuhan kita tiga-tiganya sama. Egonya sama kali. Buset. Ya kan? Iya. Makanya ini semua aku berpikir ini semua anugerah Tuhan. Ketika Tuhan nyiptain gue yang paling muda dan gue kebetulan orang Jawa yang ya di Jawa itu kan yang muda tuh yang ikut gitu ya. Akhirnya tetap bertahan. Akhirnya tetap. Kalau seumuran mungkin bubar dari dulu itu ya. Alah nih kampret nih dua-duanya misalnya gitu. Gitu kayak gitu. Lu ngasih contoh gini tapi lu begini begitu misalnya kan. Tapi gua enggak berani itu. Ya. Gitu kan. Ya hingga gua harus jadi jembatan. Lu bilang ya, Mas Dono ntar begini ya. Pas gua keluar lu gini. Ya gua Mas Dono katanya Mas Kasino gini gitu ya. Pas keluar. Oke, tapi ntar Kasino tuh pakai yang bahan ini ya gitu. Ini ngomongin panggung nih. Bahan ini ya gitu. Ntar jadi pas gua pancing ini dia harus ngerti tuh. Kadang-kadang dia nggak merhatiin tuh. Iya. Gua bilang Mas Kasino kata Dono gitu. Jadi gua gitu bertugas selama 3 tahun itu. Perantara. Iya, kayak gitu. Andai lu bayangin. Andai gua bukan yang paling muda. Gua ngerasa dikacungin kali. Iya. Iya kan? Ini sadar gue yang paling muda, ya udahlah ini tugas gue lah gitu kan. Iya. Kayak gitu. Kalau seumuran pasti makanya pada dewasa lah berdua udah ngobrol lah. Makanya tadi gue bilang 3 meja itu walaupun yang satu pendek dia tetap kan berdiri Pak, nggak goyang gitu. Jadi itu makanya tadi gue bilang analoginya itu Tuhan memberikan itu kepada kami.
Iya, betapa harus kami jaga betul. Karena kalau berempat kan misalkan yang satu seumuran deh, pasti yang satu kan kayak cabut dah, gua apa Iya. berantem, akhirnya tinggal 3 lebih sulit lagi kan. Iya. Akhirnya bener-bener goyah kan. Kalau 3 masih seimbang ya. Iya, Iya. gitu. Oh gitu, sudah terjawab tuh ya. Dan itu apa? Ada yang nanya juga nih, masih sering nonton yang film-film zaman dulu nggak? Om Indro sampai sekarang? Sih jarang, sekarang Oke, jarang. Tapi oke. tapi gini. Nah, itu mungkin ya tadi sama pertanyaan itu. Ketika gua kangen sama mereka, gua tonton itu. Karena yang gua lihat nggak seperti yang gua rasain. Gini. Gua ngelihat adegan apa gitu. Ya. Yang gue inget tuh waktu bikinnya, ini lucu nih waktu bikin gini-gini, kayak misalnya katakanlah ya, yang baju merah jangan sampai lolos itu loh, Iya. lagu itu betapa itu kan spontan, ya itu jeleknya di film itu nggak boleh spontan, film itu harusnya benar-benar skrip. Ya. Nah ketika itu gue kan dulu isi suara, nggak kayak sekarang direct sound, kita harus dubbing. Setengah mati Pak, 1 hari cuman ngurusin tuh lagu. Saking spontannya itu ya. Iya, karena kita ngeliat lu ngomong apa sih di sini, nggak kerekam. Rekaman itu di bawah, dulu pakai Walkman istilahnya. Di bawah itu nggak kedengeran Kasino Dono ngomong apa, dan lebih banyak glutak-glutak karena di bawah kaki figuran tuh yang lagi makan, jadi kan lagi makan dia ngamen, itu bergerak terus kakinya jadi gulotak, nggak kedengeran suara. Dan kita seharian ngeliat, lu ngomong apa sih tuh? Lu ngomong apa sih? Pertama lagu Sukiyaki, oke. Kita tahu lagunya semua sama-sama. Tapi abis itu lu ngomong apa sama Dono? Dono nyaut apa segala. Oh anu. Setengah mati gitu, kayak gitu. Lu berbayang nggak tuh bahwa ketika kita ngelihat orang kok ngelihatnya kan senang-senang aja ya, lucu ya, monyol. Kita ngelihat kampret banget ini susah banget nih lagu ini. Kasino main gitar nggak bisa, ya kan, genjrengnya kapan, gambarnya nggak genjreng, dia genjreng gitu kan. Ya udah akhirnya gue yang mainin gitarnya kayak gitu. Gue ngeliat gitar, lu beda chordnya nih, sambil ngomong kan chordnya sembarangan kan. Akhirnya gue robah chordnya untuk supaya match gitu sama. Terus kayak gitu, jadi itu buat aku menyenangkan gitu, mengingat proses gitu. Itu sih sebetulnya kalau gue kangen tuh, gue udah ya Allah di Kasino kayak gini, ya Allah Dono gitu. Gue kemarin baru nonton kan, biasa bulan Ramadan sering dimuter-muter nih, entah di mana, di Trans di mana. Kemarin gue lihat yang adegan Om Indro lagi ke hotel, terus foto-foto siapa ceweknya waktu itu ya Om Indro ya. Jadi Om Indro ini jadi fotografer. Ayo kita foto-foto gitu kan, di foto. Ingat banget kejadiannya tuh. Terus pokoknya adegannya tuh kalau Om Dono itu dia lagi di rumah sakit. Dia naksir sama cewek di rumah sakit. Nah, jadi kan dia jadi orang rumah sakit jiwa. Nah, adegannya sih itu. Nah, Om Indro jadi fotografer kalau itu. Itu scene-scene itu ingat banget. Om Indro jadi fotografer, lucu banget. Sekarang gara-gara sering diputar tuh kalau mau lebaran, jadi orang bilang nggak usah sidang hisbat lah. Warkop aja. Iya, lihat aja kalau begitu warkop udah mulai ada TV, itu lebaran tuh. Patokannya itu ya. Patokannya gitu, ada warkop DKI gitu ya. Iya makanya. Ya itu memang kemarin baru nonton banget gitu. Jadi ingat lagi, pas dulu adegan begini lucu banget ya. Adegan mau disuntik, Om Dono mau disuntik pakai suntikan gede gitu, kayak kabur-kaburan. Iya benar. Kayaknya gitu tuh, lucu banget tuh. Kemarin malah ini asisten Iya. Orang gue nih, dia selalu inget itu, naik motor gitu. Gitu naik motor dikejar sama anak naik sepeda ke Kuber gitu. Terus bilang mau apa lo gitu. Ayo mau kemana lo gitu. Mau belok karena gue belok gitu. Kayak gitu, hal-hal kayak gitu itu kan waktu itu dubbing ya. Dubbing itu ngisi sendiri padahal nggak ngomong gitu. Itu gitu ya. Iya itu masih keinget. Iya. Tapi kan Om Indro ini kan, kita pas tayang ini 2 hari kemudian kan, kemarin tadi sudah sounding sidang isbat. Kalau harusnya sidang isbatnya ini besok nih, pas ini tayang. Berarti kan anggap aja kalau pemerintah tanggal 10 Lebaran. Mungkin Muhammadiyah yang besok nih Lebarannya kan, biasanya gitu.
Nah ini karena mau Lebaran, mungkin sebelum udahan Om Indro ada ujangan nggak untuk orang-orang yang merayakan Lebaran, mungkin nggak bisa bareng keluarga atau nggak memilih sibuk sama pekerjaannya, nggak pulang mudik, orang tuanya padahal masih hidup. Ada pesan-pesan nggak untuk ini, langsung ngomong ke kamera aja Om Indro, buat yang Lebaran Ya, tahun ini? buat yang Lebaran, gini, bahwa Lebaran itu memang hari kemenangan istilahnya. Tapi gini, apakah betul-betul hari kemenangan untuk kita sih? Apakah cuman bukan ritual aja, ngumpul keluarga, seneng-seneng doang gitu. Jadi yuk kita kembali lagi ke sebetulnya ini hari kemenangan. Mari sama-sama kita pikirkan, benar nggak sih sebetulnya kita merayakan itu sebagai sebuah kemenangan? Karena gini, kalau berarti kemenangan, berarti kita senang banget kemarin puasa. Bahwa puasa itu benar-benar kita tunggu, ya kan? Tapi kan nggak kayak gitu kan? Pasti juga, aduh puasa nih, aduh ini, aduh harus buka dengan yang enak-enak gitu. Ya. Kalau itu yang dirasakan, itu bukan hari kemenangan. Dan gak usah juga ngumpul keluarga, harus banget ngumpul keluarga ini gitu. Karena itu hanya ritual. Jadi menurut aku Lebaran adalah harinya kita. Seberapa jauh sih sebetulnya kita udah punya prestasi yang baik. Oke, terima kasih Om Indro, sehat-sehat terus Om Indro. Sama-sama. Buat yang nonton, terima kasih udah nonton episode kali ini. Tapi gue harus akuin ya. Ya. Ini di podcast lu gue ngomong bener-bener ngomong ini banget nih. Menurut gue ngomong apa ya? Daging banget nih. Bener deh. Iya, Bener. iya. Gue mudah-mudahan biasanya bercandanya lebih banyak daripada ini, tapi ini bener deh. Iya. Kemal lu. Bisa mancing gue ngomong soal daging banget nih. Iya, karena biasanya daging opor buat kenapa sambungin ke situ. Tapi pokoknya sehat-sehat terus buat Om Indro. Amin, makasih. Semoga yang tadi yang belum dicita-citakan bisa tercapai, segala macam. Dan buat yang nonton, karena habis ini mau libur dulu karena saya mau mudik dulu nih teman-teman. Jadi minggu depan lagi kita ketemu sama Bertahan di Industri. So gua sama Om Indro mungkin ngucapin minal aidin wal faizin ya. Om Indro ya. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Mohon maaf lahir batin. Ya, jadi buat yang mudik selamat mudik, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Buat yang tidak bisa mudik, ya semoga di tahun-tahun berikutnya dipermudah untuk bisa mudik, bisa ketemu keluarga. Dan buat yang merayakan Lebaran sama keluarga, selamat berlebaran, selamat reunian dengan teman-teman, selamat reunian dengan keluarga. Dan begitu pulang ke, bukan ibu kota lagi sih sekarang kita ya, Jakarta udah nggak ibu kota, udah DKJ. Iya. Tapi buat pulang kemanapun itu, misalkan kembali lagi ke kantor, udah ngebawa sesuatu apa ya, kayak emang selama ini kita kerja keras ini untuk keluarga ini loh gitu. Betul. Itu mindset itunya tuh Indra ya, semoga dibawa terus ya. Gini, bahwa motivasi kita, itu keluarga ini yang Lebaran ini. Makanya profesional itu adalah sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab kita, misalnya aku pelawak nih, tanggung jawab kita kepada yang kita hibur, tanggung jawab kita karena kita mendapatkan uang, kepada keluarga kita yang kita nafkahi, dan yang paling jelas banget tanggung jawab kita karena kita hidup dan punya risiko banyak dan juga punya pahala yang banyak, maka tanggung jawab kita juga kepada Tuhan. Itu yang kadang kita lupa, bahwa profesionalisme itu ada hubungannya dengan Tuhan. Ya, dan Lebaran itu mencakup semuanya, profesional, berpuasa, dan kita juga sama Tuhan, sama keluarga. Udah dua doang pilihannya udah. Dan di puasa ini, Lebaran ini udah maknanya udah semuanya tuh. Iya. Kita Lebaran puasa kan. Makanya kadang-kadang mohon maaf nih, bukan gue mau sok jadi ustadz. Lebaran buat kita seneng-seneng doang. Iya. Ya, tanpa berpikir bahwa seneng-senengnya harusnya kenapa sih gitu kan? Karena kita sukses di puasa kan, menang kan gitu. Tapi gini, apakah benar kita puasa benar-benar berpikir itu? Nggak berpikir maghrib ntar gue makan ya kan? Ini apa nggak hanya sekedar itu sih, sekedar ritual doang gitu, kayak gitu. Itu yang kadang-kadang aku suka tanya pada diriku sendiri juga. Iya, makanya semoga kalian golongan orang-orang yang benar-benar merayakan kemenangan. Nah, pokoknya minal aidin wal faizin, selamat Lebaran buat Om Indro, sehat-sehat terus. Sampai ketemu minggu depan, dan thank you udah nonton episode kali ini.